Selamat sore Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Mari kita mengakhiri hari kerja dan aktivitas kita dengan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang telah dipersiapkan oleh Julius Yeran Nimpi MSI PH DPSI. Bahan bacaan 2 Timotius pasal 2 ayat 3 sampai 4. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Yesus Kristus, seorang prajurit yang sedang berjuang, tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal tentang penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Judul renungan, taat dan setia. Sebagai konsekuensi logis dari keputusannya menjadi pengikut Kristus, untuk kali kedua Paulus menjadi tahanan negara di Roma. Kali ini ia harus mendekam dalam penjara dan menderita sebagai penjahat biasa. Terdapat dalam 2 Timotius pasal 2 ayat 9, ditinggalkan oleh sahabatnya 2 Timotius pasal 1 ayat 15, dan menyadari bahwa pelayanan dan ajalnya akan segera berakhir. 2 Timotius pasal 4 ayat 6 sampai 8. Dalam situasi seperti itu, Paulus meminta kepada Timotius untuk segera menemuinya di penjara agar ia dapat menyerahkan tongkat estafet perintisan gereja yang telah dimulainya kepada Timotius. Namun, Paulus menyadari bahwa Timotius yang masih belia, pemalu, dan hijau dalam menghadapi kesukaran itu akan menemui tantangan berupa penganiayaan berat dari luar gereja serta eksisnya guru-guru palsu di dalam gereja. Untuk itu Paulus menasihati Timotius agar tidak ragu dengan panggilannya dengan tetap memelihara Injil, memberitakan firman Allah serta menanggung kesukaran. Semua itu harus dilakukan Timotius dalam ketaatan dan kesetiaannya kepada Kristus Yesus sebagai bentuk keteguhan mempertahankan identitasnya sebagai pengikut Kristus. Dalam bacaan kita hari ini, Paulus menggunakan sosok prajurit sebagai ilustrasi ketaatan. Di samping ada sosok olahragawan dan petani. Ketaatan prajurit itu merupakan bentuk komitmen terhadap sesuatu yang lebih besar dari dirinya sendiri, dan oleh karenanya ia rela berkorban dan siap menghadapi semua tantangan untuk mencapai tujuan yang lebih besar atau mulia. Paulus menunjukkan contoh konkret dari hal ini, yakni Yesus, yang dalam komitmennya sebagai Bapanya rela menderita dan mati di kayu salib. Contoh lain yang ditunjukkan Paulus adalah dirinya sendiri, yang mempertahankan identitasnya dan komitmennya kepada Kristus sekalipun harus hidup dan menderita. Dari situ kita mencatat bahwa penderitaan dan pengorbanan melekat dalam identitas dan kehidupan orang Kristen, dan oleh karena itulah kebangkitan Yesus Kristus menjadi dasar pengharapan bagi pengikut Kristus. Dengan indah Paulus menuliskan pemahaman ini dalam 1 Timotius pasal 2 ayat 11 sampai 13 yang menunjukkan bahwa kasih Allah melalui kematian dan kebangkitannya telah memberi pengharapan baru. Bagi setiap orang yang mengambil resiko di dalam upaya mempertahankan identitasnya sebagai pengikut Kristus, Allah menjanjikan pembenaran dan kehidupan. Sedangkan bagi yang menyangkalnya, Allah akan memberlakukan hal yang sama. Namun yang luar biasa adalah ketidaksetiaan seseorang tidak akan membuat Allah menyangkali kesetiaannya. Untuk itulah Paulus meminta Timotius agar tetap setia walaupun ada implikasi negatifnya. Refleksi, di tengah pergumulan dan persoalan kita sebagai sivitas UKSW, adakah kita tetap taat dan setia kepada Yesus Kristus? Atau sebaliknya kita menggadaikannya demi apapun untuk pemuasan kedagingan kita? Mari kita berdoa. Tuhan, berikan kami hikmat dan kekuatan untuk mampu menunjukkan jati diri kami
sebagai pengikut dan saksimu di tengah berbagai persoalan hidup yang kami hadapi. Amin.